Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi kegiatan sinkron dalam praktek kita untuk menerapkan literasi digital. Nah, kemudian sebelum saya memulai presentasi saya dan juga simulasi pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa membaca Al-Fatihah. Doa dimulai. Ya, selesai. Nah, sebelum saya memulai pada presentasi, karena ini sudah sangat siang hari nggih. Jenengan sudah makan siang napa belum? Sudah lunch napa belum? Kirim, Bu. Oh, perlu dikirim, Bu. Alhamdulillah ini mau dapat kiriman dari Bu Agusti nih. Oh. Sesama mau cepat ya, Pak ya. Nanti saya kirim di grup dah, semuanya dapat. Alhamdulillah dapat gambarnya semua. Ya, untuk semakin membangkitkan ya dan membangunkan semangat kita siang kali ini, maka saya mau ice breaking dulu ya. Ini hanya sederhana saja ya seperti biasanya. Ketika saya mengucapkan kata SMK, jenengan bilang Jaya. Ketika saya ucapkan kata English, jenengan ucapkan bisa. Bisa dipahami nggih, Bapak Ibu? Bisa. Siap. Oke, kita coba dulu. SMK Jaya. Jaya. English Bisa. English SMK Bisa Jaya. Jaya. SMK English Jaya bisa. Jaya bisa. ya. English Bisa. Bisa. SMK Jaya. Jaya. English Bisa. Bisa. Iya, itu tadi untuk menghangatkan ya suasana yang sudah panas ini ya, karena sudah jam 2 siang lebih. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang literasi digital. Mohon izin untuk menampilkan sharing screen. Sebentar. Nah, sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Yes, sangat jelas sekali. Loading. Terima kasih. Nah, itu pinter. Api ya. Luar biasa. Luar biasa. Sambil belajar, Pak. Nah, materi saya kali ini adalah tentang literasi digital. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu kepada panjenengan, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari, perangkat apa yang familiar, kemudian gunakan sehari-hari untuk mendukung literasi digital kita? Kira-kira apa? HP, Bapak Nas, boleh? HP, boleh? laptop. Yang lainnya? Laptop, ya, boleh. Mungkin Bu Indah pakai apa biasanya? HP, laptop juga, Bu. Ya, keduanya. Ya, memang untuk menjadi guru kita harus update ya. Bukan hanya untuk belanja di Shopee, nggih. Bukan hanya untuk belanja di Shopee. Saya agen Lazada loh, Bu. Oh, Lazada. Nggak boleh Shopee tapi ganti Lazada, toko sebelah. Nggih, banyak diskonan ya Bu ya biasanya. Ya, Lazada kan anak bangsa, Bu. Kalau Shopee kan bukan ya.
Oh ngoten. Iya. Tapi saya sukanya gratis ongkir itu, Pak. Ya, Oh betul. iya. 77 Bu sekarang. Oke. Eh, oke, kita lanjut. Bapak Ibu, latar belakangnya kenapa saya kali ini membahas tentang literasi digital karena berhubungan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu sudah mungkin hampir 2 tahun ya Bapak Ibu kita berada di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, keberadaan teknologi merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat. Jadi bukan lagi hanya sekedar tahu atau menggunakan, tetapi kita butuh untuk khususnya di bidang pendidikan. Maka guru dituntut wajib dan harus untuk menguasai literasi digital. Nah, kemudian di sini literasi digital sendiri itu apa sebetulnya? Di sini ada beberapa pengertian literasi digital. Yang pertama menurut Paul Gister, saya bacakan saja. Dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Kemudian di sini ada lagi saya kutip dari seri buku literasi digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia. Secara umum, yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Berikutnya, sebentar. Nah, pentingnya literasi digital. Literasi digital menjadi penting karena bisa membuat seseorang mampu untuk yang pertama adalah berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, berkomunikasi dengan lebih lancar. 4, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan disesuaikan dengan keterampilan abad 21 ya. Jadi kita harus mendorong siswa kita untuk mempunyai keterampilan abad 21 karena disinilah zaman mereka hidup. Setiap zaman ada generasinya, setiap generasi ada zamannya. Itu seperti yang diungkapkan ini ya. Kemudian kita bahas dulu yang pertama, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Itu tentu saja kita harus melakukan saringan untuk menerima suatu informasi. Kira-kira kalau Bapak Ibu menerima suatu informasi tentang adanya COVID atau tentang informasi ada tugas misalnya peserta didiknya jenengan kasih tugas, kemudian ternyata dia mendapatkan informasi yang salah atau dia tidak tahu ini benar apa salah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh peserta didik Bapak Ibu menurut jenengan? Informasi tersebut. Iya, Nggih, Pak Nas. Nggih. Bagaimana tadi jawabannya Bapak melakukan? Iya, ketika kita menerima informasi itu tidak langsung kita terima secara mentah-mentah, tetapi kita saring dulu kebenaran daripada informasi tersebut. Sudah betulkah? Sudah layakkah? Dan yang paling penting lagi, informasi tersebut perlukah kita lanjutkan ke orang lain atau tidak? Nah, itu
Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, bertabayun nggih. Oke. Kalau dari Bu Indah atau Bu Lilis, monggo bagaimana caranya nanti peserta didik itu bisa menyaring informasi itu agar tidak menjadi sebuah informasi yang keliru atau berita hoax itu. Bagaimana Bapak Ibu? Bu. Menurut saya anak-anak disampaikan jika kalian menerima informasi tolong ditanyakan dulu kepada orang-orang yang ahli, katakan, atau guru-guru, apakah ini informasi benar atau tidak, atau dicari juga informasi yang lain yang mungkin sebagai konfirmasi kalau ini memang benar dan tidak mengganggu masyarakat, bisa diteruskan, atau memberikan semangat pada orang-orang banyak, bisa diteruskan. Seperti informasi tentang COVID, mungkin ada benarnya COVID itu berbahaya, tapi kalau kita selalu menginformasikan yang jelek-jelek walaupun itu ada benarnya, nah kita perlu sampaikan ke anak-anak, jangan menyebarkan hal-hal yang meresahkan orang banyak. Itu yang perlu kita sampaikan ke anak-anak agar tidak menjadikan anak yang mudah menerima informasi langsung share begitu saja. Oke. Betul kan, biasanya kalau di grup-grup WA itu yang sering saya jumpai ada yang nge-share langsung teruskan ke yang lainnya begitu nggih. Berita-berita itu kan meresahkan gitu loh kadang-kadang. Iya betul. Kalau dari Bu Indah bagaimana? Hampir sama dengan Bu Lilis. Sebisa mungkin kita mengkonfirmasi dulu apakah berita itu benar atau tidak. Jadi siswa nggak langsung yang seperti Bu Agusti bilang langsung di-share ke teman-temannya, entah itu berita itu hoax atau bukan. Iya betul. Jadi memang betul sekali pendapat dari Bapak Ibu. Saya pernah mendengar juga dari kawan saya, beliau seorang dosen, kemudian dia kalau guyon-guyon itu sering mengingatkan tentang literasi media. Jadi apa itu media literasi? Sering kali kita itu kalau dalam satu grup biasanya ada berita apa di-share, kemudian diteruskan itu. Nah, kemudian beliau itu mengingatkan bahwa ayo jangan lupa dilakukan literasi medianya, nanti terkena berita hoax nanti. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang jenengan bilang, kalau Pak Nas itu istilahnya yang populer ya, dulunya mungkin tabayun itu betul. Nah, kalau mungkin sekarang istilah untuk sekarang ini mungkin media literasi ya, karena kita menuju ke arah literasi digital. Kemudian fungsi yang kedua, memecahkan masalah. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Mungkin kalau misalnya kita dapat peserta didik dapat tugas atau apa dari guru, mungkin bisa tanya pada Mbah Google katanya. Jadi anak-anak itu sering saya tanya, ini sumbernya kamu tahu dari mana? Dari Mbah Google, Bu, seperti itu. Nah, kemudian kemudian berkomunikasi dengan lancar. Nah, inilah nikmatnya kita hidup di zaman ini. Salah satunya adalah bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Dulu saya punya teman waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di sastranya, ya, bukan pendidikannya. Teman saya itu punya teman dekat ya istilahnya, pacar lah. Nah, itu dengan bule. Nah, itu kalau misalnya mau berkomunikasi masih lewat email waktu itu. Masih lewat email. Jadi apa-apa itu masih sulit. Telepon juga dengan biaya yang lebih mahal. Tetapi sekarang dengan adanya internet memudahkan untuk komunikasi, lebih murah, mudah, dan lancar, terhubung dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Berkolaborasi dengan lebih banyak orang, itu adalah yang keempat. Seperti yang kita lakukan saat ini misalnya, jadi saya, kemudian yang ada di Mojokerto kota, kemudian Bapak Nas yang ada di Mojokerto Kabupaten, Bu Lilis yang ada di Surabaya, kemudian Bu Indah yang ada di belahan Indonesia bagian yang lain, ini bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan nyaman meskipun ada sedikit gangguan sinyal dan masalah teknis. Kita wajib bersyukur dengan adanya perkembangan
teknologi saat ini. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah manfaat literasi digital. Nah, ini ada beberapa yang saya rangkum. Yang pertama adalah bisa menghemat waktu, kemudian karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ketika kita melakukan kegiatan sinkron. Kemudian lebih hemat biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan yang lebih baik, kemudian belajar lebih cepat dan efisien, kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat, dan juga ramah lingkungan, karena kita kan sudah tidak memerlukan kertas Bapak Ibu ya untuk menggunakan buku elektronik misalnya. Jadi contohnya asesmen yang kita lakukan di sekolah. Kalau dulu 3 tahun yang lalu saya di sekolah kami masih menggunakan kertas. Kemudian karena adanya pandemi, maka kita dilarang untuk berkumpul. Kemudian sekolah juga di learning from home. Jadi untuk ujian pun, asesmen pun dilakukan dengan melalui LMS ataupun kadang melalui Google Form dan sebagainya. Bagaimana untuk sekolah Bapak Ibu? Di sekolah masing-masing jenengan apakah masih menggunakan kertas untuk masa yang sekarang? Enggak, Bu. Tentu. Sementara sudah pakai itu semua daring, nih. karena daring. Daring, oke. Kalau di sekolahnya pakai- Pak Nas pakai aplikasi apa Pak? Sama pakai Moodle itu ya yang sama kita pakai kayak di LMS ini. Itu yang dipakai di. Kalau di sekolahnya Bu Lilis biasanya lebih maju ini. Iya, Surabaya kan metropolis. Pakai modul juga Pak, cuman teman-teman ada yang kurang memahami modul, mereka pakai WI biasanya yang ini sepuh-sepuh yang memang mau pensiun 2 tahun setahun itu. Nah, Oke. Kalau Bu Indah di sekolahnya menggunakan apa Bu Indah? Pakai Google Classroom, Bu. Sama. Kalau untuk ini asesmennya, kayak misalnya sumatif gitu? Pakai e-learning, Bu, dari sekolah sendiri e-learningnya. Namanya e-learning. Oh, dari sekolah. Oke. Apa enggak semacam kita kalau di LMS itu? Ya, semacam itu. Sami, nggih. Saya juga di sini kadang pakai LMS seperti yang kita gunakan itu, kadang juga pakai Google Form itu, tergantung situasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kira-kira tadi kan jenengan sudah menyatakan bahwa ternyata kita sudah dekat dengan perangkat yang mendukung literasi digital untuk kepentingan proses pembelajaran, seperti sudah terbiasa menggunakan HP, Android maupun PC atau laptop. Nah, kira-kira sekarang saya tanya, ragam aplikasi dan juga platform yang digunakan untuk proses pembelajaran, biasanya pakai apa Bapak Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran di sekolah? Paling sering pakai aplikasi atau platform apa biasanya? Google Classroom. Oke. Terus ada lagi lainnya? Moodle. Ya. Kalau di sekolahnya Pak Nas pakai apa biasanya? Sama itu, pakai Moodle sama Moodle sama Classroom ya. Ada enggak kalau misalnya dulu teman saya ada Pak, pakai Telegram. Oh, Telegram. Telegram itu ternyata bisa macam-macam juga. Pernah mengaplikasikan apa mboten? Belum pernah belajar. Pernah? Belum pernah. Ya, saya juga saya sebatas pengguna untuk seperti saya fungsikan seperti WA group itu, tetapi ternyata banyak juga bisa dipakai untuk kuis dan sebagainya yang Telegram itu. Manfaatnya sangat banyak ternyata fitur-fiturnya itu. Saya baru tahu dari teman saya itu. Terus kalau untuk assessment atau kuis-kuis lainnya, tadi ada kuisis nggak dari Bu Lilis? Kahoot. itu. Ya. Kahoot. Terus Google ada Form lagi? juga kadang-kadang Google Form saya. Google Form, untuk ulangan.
Ada lagi misalnya? Kuisis. Oke, kuisis sudah. Yang di Moodle itu kan juga ada kuisnya, ada untuk mengisi kuis yang punya seperti kita itu. Oh, oke, macam-macam. Oke. Berarti saya kira mungkin pemahaman Bapak Ibu tentang literasi digital ini sudah dalam menggunakan perangkat dan media TIK dalam proses pembelajaran ini saya kira sudah sudah mulai berproses untuk selalu ya, yaitu tadi yang disebut Bu Lilis sebagai pelajar sepanjang hayat mungkin. Ya, Tadi kalau saya Bu Lilis tadi menyebutkan contoh simple past dari kata good. Nah, saya bilang contohnya we were good students. Mungkin itu kalimatnya betul, tetapi pernyataan yang salah mungkin, kalau saya boleh mengatakan. Karena sampai saat ini pun, meskipun kita sebagai pengajar, tetapi kita masih terus belajar. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan akhir dari presentasi saya. Barangkali ada komentar ataupun tanggapan yang lainnya mengenai penggunaan perangkat pembelajaran untuk mendukung literasi digital dalam proses pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu. Sudah jelas. Iya, saya kira juga sudah cukup jelas. Cuman ya mungkin kesimpulannya aja bahwa kita itu tadi harus lebih banyak belajar lagi untuk mempelajari platform-platform yang lainnya, mungkin e-learning atau yang lainnya itu kan juga ada dari Kemenak gitu, yang dari dinasnya kita menggunakan yang belajar ID itu. Oke, saya juga dapat Pak, tapi belum sempat saya praktekkan. Hilang, nggak tahu kemana passwordnya. Oke Pak, nanti saya cari ya habis ini. Minta operator lagi Bu, nanti di reset. Nanti minta saya reset, soalnya dulu sudah pernah disuruh masukkan sandi baru, jadi saya lupa tapi. Nggak Bu Indah barangkali ingin menambahkan? Enggak Bu, sudah. Sudah, ya sudah. Kalau begitu saya kira sudah cukup sampai di sini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi jenengan sekalian. Mohon maaf kalau ada tutur kata maupun kesalahan. Saya akhiri. Sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya. Atau kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.